Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya Desmia Mutia Zahra dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Seperti yang sudah kita ketahui semua teman-teman, bahwa di dalam Al-Quran sangat banyak sekali kisah-kisah yang dicantumkan di dalam Quran. Nah, kemudian apa sih maksud dari kisah-kisah itu sendiri? Nah, tonton terus videonya sampai akhir supaya kita semua bisa mendapatkan insight-nya. Qisas secara bahasa adalah urusan perkara dan keadaan, sedangkan secara istilah adalah pemberitahuan Al-Quran tentang umat terdahulu yang menjelaskan tentang kenabian dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kemudian dari bentuk-bentuk kisahnya itu tersendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni adalah kisah para nabi. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa para nabi ini sangat banyak sekali dicantumkan di dalam Al-Quran. Seperti contohnya pada kisahnya Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan, kemudian juga Nabi Nuh yang kapalnya itu tenggelam, kemudian Nabi Yusuf dengan ketampanannya, dan juga ada Nabi Yunus yang dimakan ikan seperti itu. Nah, itu banyak sekali ya teman-teman kisah-kisah yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan yang kedua ya ini adalah kisah peristiwa masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Nah, mungkin teman-teman semua di sini ada yang bertanya kayak apa sih maksudnya dari orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Nah, kita ambil contoh ya di dalam Al-Quran seperti contohnya adalah putra Nabi Adam, ya ini adalah Habil dan Qabil. Kemudian juga ada kisahnya dari Maryam, kemudian juga ada kisahnya dari Luqman. Nah, itu semua memang malahan ada gitu ya teman-teman, di dalam Al-Quran itu disebutkan suratnya yang khusus surat Maryam gitu. Nah, yang ketiga ya ini adalah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Nah, seperti apa sih contohnya? Ya ini ada perang Badar, kemudian perang Uhud yang mana dijelaskan di dalam surah Al-Imran. Kemudian juga ada perang Hunain dan perang Tabuk yang dijelaskan di dalam surah At-Taubah, dan juga ada peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang mana dijelaskan pula di dalam surat Al-Isra. Dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman kisah-kisah yang memang Allah sebutkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa sih faedah-faedah yang memang Allah cantumkan di dalam Al-Quran itu? Nah, yang pertama ya ini adalah menjelaskan asas-asas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi. Dan yang kedua ya ini adalah meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW serta memperkuat kepercayaan dan hancurnya kebatilan. Yang ketiga ya ini adalah membenarkan para nabi dahulu serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Yang keempat ya ini adalah menampilkan kebenarannya dakwah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang terdahulu. Yang kelima ya ini adalah menyikap kebohongan ahli kitab dengan memberikan keterangan yang mana disembunyikan oleh ahli kitab sebelum mereka ganti dan ubah. Dan yang keenam adalah kisah merupakan salah satu bentuk sastra yang bisa menarik perhatian. Nah, kemudian teman-teman semua, di dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah yang memang Allah sebutkan sampai berkali-kali. Contohnya misalnya dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam, misalnya dalam surah Al-Baqarah disebutkan kisah Nabi Musa tentang ini. Kemudian nanti di surah misalnya di surah Luqman nanti disebutkan juga nih kisah Nabi Musa di dalam surah Luqman. Nah, kenapa sih, apa manfaat dari pengulangan kisah-kisah tersebut? Nah, yang pertama ya ini adalah menjelaskan kebalaghahan Al-Quran dalam tingkat yang paling tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran ini teman-teman bukan perkataan dari seorang makhluk ya teman-teman, tapi perkataan memang dari yang menciptakan, ya, perkataan dari Tuhan yang menciptakan. Makanya di sini banyak sekali kisah-kisah yang Allah sebutkan lagi dalam surat ini, sebutkan lagi karena dengan untuk mengingatkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang paling suci. Seperti itu teman-teman.
kedua adalah menunjukkan kehebatan mukjizat di dalam Al-Quran. Memang teman-teman semua, Al-Quran ini adalah mukjizat kalamullah, perkataannya yang bukan dari makhluk, tapi perkataannya ini dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bukan perkataan yang seperti makhluk. Ya, seperti contohnya Nabi Musa yang bisa tongkatnya itu berubah menjadi ular, kemudian Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Kalau misalnya itu di dalam logika kita, ya, pandangan kita dalam sebagai makhluk seperti itu memang tidak masuk akal ya teman-teman semua. Tapi ini merupakan kehebatan Al-Quran, kehebatan yang atau mukjizat yang memang Allah berikan kepada nabi-nabinya seperti itu. Yang ketiga yakni adalah memberikan perhatian besar agar lebih berkesan dan melekat di dalam jiwa. Dan yang terakhir adalah setiap kisah ini memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Nah teman-teman semua, itulah merupakan pengertian dari sebuah kisah, kemudian pembagian kisah dan manfaatnya dari sebuah kisah di dalam Al-Quran. Nah memang Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan sebagai petunjuk untuk kita sebagai hambanya. Mungkin cukup sekian dari video ini. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, boleh teman-teman kasih komennya di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga videonya juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Thank you for watching. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.